Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 9. Hari ini Ibu akan menunjukkan sebuah bahan makanan yang bernama tempe. Tahukah kamu bahwa tempe itu terbuat dari kacang kedelai? Secara umum, tempe berwarna putih. Ini disebabkan oleh pertumbuhan jamur sehingga merekatkan biji-biji kacang kedelai sehingga menyatu dan teksturnya menjadi lebih padat. Tempe adalah suatu produk yang menggunakan makhluk hidup berupa kapak atau jamur dalam proses pembuatannya. Jadi, tempe ini disebut produk bioteknologi. Tahukah kamu bioteknologi itu apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Simak ya. Bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya hidup, teknos yang berarti alat, teknologi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan organik maupun bahan non-organik dengan bantuan organisme untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk atau jasa yang berguna bagi kepentingan manusia. Bioteknologi memiliki ciri utama sebagai berikut. Yang pertama, 1. Adanya agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan atau hewan dalam pembuatan produk bioteknologi. Yang kedua, menggunakan metode tertentu. Yang ketiga, dihasilkannya suatu produk turunan dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Prinsip bioteknologi berupa input, proses, dan output atau produk. Input berupa bahan baku, mikroorganisme, sel hewan maupun sel tumbuhan. Dalam prosesnya terdapat pemanfaatan prinsip ilmiah, kerekayasaan, dan teknologi. Dan output atau produk berupa makhluk hidup, produk, dan jasa. Produk bioteknologi berupa makhluk hidup yaitu seperti bayi tabung, domba doli, tanaman hasil kultur jaringan, serta tumbuhan dan hewan transgenik. Produk bioteknologi berupa produk barang antara lain produk makanan atau minuman dan obat-obatan. Produk bioteknologi berupa jasa adalah pengolahan limbah, pemberantasan hama, dan pemisahan logam dalam pertambangan. Bioteknologi terbagi dua. Yang pertama bioteknologi konvensional dan yang kedua bioteknologi modern. Produk bioteknologi konvensional seperti tempe, kecap, yogurt, roti, tepi singkong, dan keju. Sedangkan produk bioteknologi modern adalah kultur jaringan, pembuatan insulin, domba doli, golden rice, dan tanaman super. Produk bioteknologi di berbagai bidang. Apa saja sih bidang yang memanfaatkan bioteknologi? Adapun bidang yang memanfaatkan bioteknologi adalah pangan, peternakan, pertanian, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Contoh bioteknologi pangan adalah pada pembuatan makanan ataupun bahan makanan seperti tempe, oncom, tapai, kecap, dan sebagainya, serta pembuatan minuman seperti yogurt, Yakult, Hamar, dan sebagainya. Kedua, bioteknologi peternakan berperan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pakan, menghasilkan embrio yang banyak dalam satu siklus reproduksi dan menciptakan jenis ternak unggul. Produk bioteknologi peternakan seperti sapi unggul, domba doli, dan ayam tanpa bulu. 3. Bioteknologi kesehatan
Pembuatan produk obat-obatan seperti antibodi monoklonal, pembuatan vaksin dan hormon insulin, serta terapi gen dan pembuatan antibiotik penisilin adalah produk bioteknologi kesehatan. Bioteknologi lingkungan berperan dalam menghasilkan energi berupa bahan bakar yang ramah lingkungan seperti etanol dan biogas, serta pengolahan berbagai macam limbah melalui bioremediasi. Adapun produk bioteknologi pertanian seperti tembakau, jagung, golden rice, dan tomat. Bioteknologi pertanian dapat berupa pembiakan tanaman unggul yang tahan lama, yang dapat memupuk sendiri dan mengandung gizi tambahan, buah-buahan yang lebih tahan untuk disimpan, dan tumbuhan yang tahan terhadap herbisida dan perubahan cuaca. Selain itu, terdapat pula mikroorganisme pembasmi hama tanaman berupa bakteri Bacillus. Contoh bioteknologi forensik adalah adanya DNA fingerprint yang menawarkan aplikasi bagi kepentingan forensik untuk mengetahui DNA dan keturunan. Apa saja sih dampak negatif bioteknologi? Dampak bioteknologi di bidang kesehatan yaitu penggunaan insulin yang menewaskan 31 orang, kemudian tomat flavor saver hasil rekayasa genetika ternyata mengandung gen yang resisten terhadap antibiotik. Susu sapi yang mengandung bahan kimia, jagung yang dikhawatirkan membahayakan manusia, dan adanya dugaan bahwa SARS disebabkan oleh rekayasa genetika virus corona. Dampak terhadap lingkungan berupa pencemaran biologis dan terganggunya keseimbangan ekosistem. Dampak di bidang pertanian. Yang pertama, tanaman transgenik memungkinkan akan menghasilkan keturunan yang akan menjadi super gulma, dan tanaman transgenik dapat mengakibatkan tanaman asli semakin berkurang atau penurunan plasma dupa, bahkan dapat mengalami kepunahan. Dampak di bidang peternakan. Janin kloning domba doli yang dilahirkan berisiko tinggi mengalami kelainan pada sistem tubuh kebalan. Dampak di bidang sosial ekonomi. 1. Menimbulkan kesenjangan perekonomian. 2. Merugikan petani kecil dan menimbulkan kesenjangan ekonomi dengan pemilik modal. 3. Menyingkirkan plasma dupa dan menyebabkan negara berkembang ketergantungan pada produk negara maju.